Sanksi Katsa tak bikin gentar Rusia. Moskow yakin sanggup penuhi permintaan Su-35 jika Jakarta masih berminat. Moskow yakin sanggup penuhi permintaan Su-35 jika Jakarta masih berminat. Sanksi Katsa, countering America's adversaries through sanctions, membayangi kerjasama pengadaan Su-35 antara Moskow dan Jakarta. Hal ini membuat kontrak pengadaan Su-35 antara kedua negara masih belum menemui kelanjutan. Adanya sanksi Katsa ternyata tak membuat gentar Rusia untuk penuhi Su-35 jika Indonesia mau. Pasalnya, juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Valeria Reshetnikova menyebut bahwa Moskow sanggup memenuhi Su-35 untuk Jakarta. Sebelumnya, Reshetnikova juga menyebut bahwa Rusia sadar betul akan adanya sanksi Katsa yang membayangi Indonesia. Bahkan dia juga menuturkan bahwa proyek pengadaan Su-35 antara Rusia dan Indonesia cukup menarik perhatian publik internasional. Sejak awal, proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, ujarnya dikutip zonajakarta.com dari TAS 10 September 2021. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini. Imbuhnya demikian. Rusia berpandangan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra utama Moskow di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran sanksi Katsa membuat kontrak kerjasama pengadaan Su-35 antara Rusia dan Indonesia masih belum menemui kelanjutan. Adanya sanksi Katsa dirasa tidak adil bagi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyova. Vorobyova menyebut bahwa adanya sanksi Katsa sangat tidak adil bagi Rusia hanya untuk membuat berbagai negara enggan bekerja sama terkait pengadaan alutsista dengan Moskow. Untuk membuat negara-negara ini menolak mendapatkan senjata dari Rusia dan beralih ke Washington, jelas Vorobyova dikutip dari Bloomberg 10 September 2021. Bahkan Vorobyova menyebut bahwa adanya sanksi Katsa melanggar aturan dan norma bisnis. Tentu saja persaingan tidak adil yang melanggar aturan dan norma bisnis yang transparan dan sah. Begitulah imbuhnya. Perlu tahu bahwa sanksi Katsa diberikan oleh AS pada negara-negara yang berhubungan dengan kontrak pengadaan alutsista dengan Rusia. Sanksi Katsa tak hanya membayangi Indonesia. Beberapa negara lain seperti Turki dan Mesir juga dibayang-bayangi akan adanya sanksi Katsa. Sanksi Katsa AS nampak diremehkan. Dubes Rusia sebut Su-35 bisa dibeli Indonesia. Kontrak bisa dilanjutkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kini banyak disorot oleh media asing luar negeri. Salah satu hal yang disorot dari Indonesia yaitu kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dengan sejumlah negara dalam pembelian alutsista. Seperti diketahui bahwa Indonesia saat ini tengah sibuk memperkuat militernya dengan mencukupi berbagai alutsista yang dibutuhkan untuk NKRI. Dalam hal ini Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan banyak negara, seperti dengan Perancis untuk membeli jet tempur Rafale. Kabarnya Indonesia nantinya akan mengakuisisi sebanyak 42 unit Rafale dari Perancis. Selain itu juga ada kontrak kerjasama dengan Korea Selatan dalam membuat pesawat tempur KF-21 Boramai, yang mana sempat beredar kabar bahwa nantinya Indonesia akan memiliki sebanyak 80 unit KF-21 Boramai. Ini akan membuat kebanggaan tersendiri bagi NKRI. Walau kontrak yang dijalin oleh Indonesia terlihat mulus dan gampang, rupanya ada satu kontrak kerjasama yang justru berhenti di tengah jalan, yaitu kontrak kerjasama Indonesia dengan Rusia dalam pembelian Sukhoi Su-35. Seperti diketahui bahwa kontrak dalam pembelian Su-35 ini telah dijalin sejak tahun 2018, namun pada akhir tahun 2021 kemarin RI memutuskan untuk menghentikan kontrak tersebut. Salah satu hal yang membuat Indonesia gagal membeli Su-35 adalah adanya sanksi Katsa AS, yang mana sanksi Katsa AS tidak segan-segan dijatuhkan jika RI tetap ngeyel membeli Su-35 Rusia. Hingga pada akhirnya Indonesia memutuskan menghentikan pemesanan Su-35 Rusia demi menghindari sanksi Katsa AS. Di lain sisi, sanksi Katsa AS nampak seperti diremehkan Duta Besar Rusia, Lyudmila Vorobyova, sebut Indonesia bebas memilih senjata dari mana saja, seperti Su-35 Rusia. Hal tersebut sebagaimana dikutip dari Antara pada 18 Februari 2022, Lyudmila Vorobyova juga menyebutkan bahwa belum ada pembatalan secara resmi Su-35 dari Indonesia.
Ia juga menyatakan bahwa kontrak pembelian Su-35 masih bisa dilanjutkan oleh Indonesia. Lyudmila Vorobyova sendiri berharap pembelian Su-35 oleh Indonesia dapat dilanjutkan kembali. Usai dikabarkan bahwa sanksi Katsa AS diduga jadi penyebab batalnya pembelian Su-35 oleh NKRI. Bahkan Lyudmila Vorobyova menyampaikan jika Indonesia berhak dalam memilih sekaligus membeli senjata untuk pertahanan negaranya sendiri, termasuk dalam membeli alutsista dari Rusia tanpa memedulikan sanksi Katsa AS. Rusia tuding AS tekan Indonesia batalkan pembelian Sukhoi Su-35. Kontraktor Amerika Serikat dituding mendesak pemerintahan Indonesia untuk membatalkan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dan sebaliknya membeli F-16 Viper buatan Lockheed Martin. Rusia menuding Amerika Serikat berusaha membajak perundingan perdagangan senjata dengan Indonesia. Seperti dilansir kantor berita TASS, Vladimir Kozin, penasihat presiden untuk kerjasama militer, mengklaim Rusia dan Indonesia sudah memasuki tahap akhir perundingan ketika Amerika Serikat melakukan intervensi. Kontrak ini sudah disiapkan selama 2 tahun, dan ini adalah urusan yang rumit, karena menyangkut penjualan Sukhoi Su-35, katanya. Ketika semuanya sudah siap, kontraktor Amerika Serikat datang dan melancarkan tekanan besar pada Indonesia untuk mencegah kontrak ini disetujui. Namun begitu perjanjian antara kedua negara tetap disepakati 14 Februari silam. Kami sangat berterima kasih pada militer dan pemerintah Indonesia akan ketegasan yang mereka tunjukkan secara terbuka, menurut kontraktor AS Imbuh Kozin. Pemerintah Indonesia akhirnya sepakat membeli 11 unit Sukhoi Su-35 seharga 1,14 miliar dolar AS atau setara dengan 15 triliun rupiah. Kesepakatan imbal beli itu memungkinkan Indonesia membayar dengan komoditas kelapa sawit, kopi, dan teh senilai 570 juta dolar AS. Pembayaran melalui skema offset senilai 400 juta dolar AS dan sisanya dibayar dengan uang tunai.